Gedung Jingga Podcast. Perkenalkan, kita dari anggota POK yang baru. Nama aku Sekar. Nama aku Arta. Dan hari ini kita akan menjadi host for today's episode. Di samping kita nih ada tamu yang spesial banget sih guys. Coba kenalin deh siapa namanya. Hai guys, nama aku Haira dari kelas 10B. Dan nama aku Amersa dari kelas 10A. Nah, bentar lagi kan udah mau puasa nih guys. Kalian udah siap belum? Apakah ada persiapan gitu atau udah nyetok makanan atau bahkan udah ngelisin takjil yang mau dibeli nanti? Kamu dulu deh, Ca. Aku sih udah siap banget jawabannya puasa, karena tuh puasa tuh suatu bulan yang benar-benar dinantikan oleh seluruh umat Islam kan. Dan buat aku udah siapin banyak banget untuk puasa. Salah satunya tuh kayak takjil. Terus aku udah rencanain buat bukber sama teman-temanku, sama keluarga. Dan aku udah beli baju lebaran dari sekarang. Apalagi aku udah beli untuk pulang ke rumah. Itu kayak seru banget sih, aku bener-bener nantiin lebaran. Wah, gimana nih? Jadi tau gak sih, aku tuh kan anak asrama kan. Terus aku tuh jarang banget kayak keluar dari asrama karena males gitu. Jadi aku tuh udah bener-bener persiapan buat puasa tuh dari minggu lalu. Aku udah beli kayak jajanan gitu loh buat sahur, karena aku tuh males ya kalau makan berat pas sahur gitu. Itu sih, jadi aku udah siap banget. Wah, Caca siap banget gak sih? Bener-bener banyak banget persiapannya. Haira juga. Ya sih. Udah kompak banget ya. BTW, kalian tuh pertama kali puasa tuh kapan sih? Aku penasaran deh. Aku dulu kayak ini. Jadi kayak aku kan kayak keluargaku tuh Islami banget. Terus jadi aku tuh udah mulai puasa itu udah dari kecil gitu, udah belajar gitulah. Nah tapi kalau yang bener-bener kayak puasa full day itu aku kayak akhir SD gitu, karena ya aku sering cheating lah, sering kayak jajan-jajan gitu. Juga anak kecil ya? Iya sih emang. Kalau kamu Aku itu sama kayak Haira, jadi aku disuruh puasa dari SD, awal SD. Tapi aku tuh puasanya puasa sapi guys. Puasa sapi tuh puasa bermangan di lapi. Itu artinya, iya, habis makan tuh kamu lap mulut kalian gitu, biar nggak ketahuan kalau kita kan cheating waktu puasa. Guys, jangan ikutin guys. Iya sih, aku awal puasa full day itu waktu aku kelas 1 SMP. Ini ceritanya agak sedih buat aku. Apa tuh? Karena aku diajak temen-temenku, aku masih puasa. Ya kayak puasa setengah hari gitu guys. Jadi aku dibilangin, udah SMP kok masih puasanya setengah hari. Aku malu kan guys. Akhirnya aku memutuskan untuk puasa seharian full. Temennya good influence ya. Iya. Tapi puasanya jatuhnya kayak FOMO ya. Puasa full day itu jatuhnya kayak FOMO guys. Bener sih, bener. karena kayak malu gitu loh Arta. Kalau misalnya malu. tuh kayak setengah hari tuh ngapain? Iya sih. Tapi aku juga tahu, walaupun aku nggak mengikuti bulan puasa gitu, aku nggak mengikuti Ramadan, bulan Ramadan, tapi aku tuh kadang-kadang ngeliat teman-teman tuh pada puasa, jadi pengen ya. Jadi nanti aku bakal nyoba sih. Harus sih coba. Kalian ya. Seru banget, iya. Semoga kuat guys. Kuat, oke. Kalian tuh kan itu kan tadi lucu-lucu banget kan cerita kalian. Aku pengen denger deh, kalian tuh punya gak sih cerita yang kayak unik banget sampai kayak masih stuck in your head gitu? Coba kita mau dihibur nih. Siapa nih? Siapa duluan? Kamu duluan deh. Ya udah aku duluan ya. Jadi kan aku tuh sebenarnya tuh aku lulusan SMP pondok guys. Aku tuh dulu pondok pesantren. Wow. Nah di ponpesku ini kayak bener-bener kita tuh nggak boleh makan mie sama sekali. Walaupun itu walaupun kayak mie cup gitu. Jadi kalau mas pas puasa gitu, itu tuh tiba-tiba kantin itu jualan mie buat orang yang nggak puasa. Nah kan kita sebagai yang puasa nggak mau dong kalau kita nggak ngambil kesempatan makan mie. Akhirnya kita kayak nitip ke anak-anak yang nggak puasa itu buat kayak di keep gitu, paham nggak sih? Paham. Jadi kayak agak effort gitulah kalau mau makan mie itu. Ada aja gitu ya godaan. Iya. Mana tuh kalau anak-anak nggak masuk kayak sombong banget kalau makan mie itu, ya Allah. Aku sampai kayak yaudah. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari kamu gimana? Kalau aku tuh ini juga cerita dulu kecil. Aku pikir puasa itu kita nggak boleh kentut. Next. Nah, aku tuh kayak selama puasa aku nahan untuk nggak kentut gitu. Dan itu sebulan full kayak aku nggak kentut, walaupun aku puasa setengah hari ya. Itu aku nahan nggak kentut. Kayak karena aku rasa kentut tuh najis buat orang puasa. Jadi aku bener-bener nahan kentut sampai perutku sakit banget. Dan itu tuh satu hal yang aku sesali sama aku jujur sumpah. Tapi sebenarnya kalau puasa tuh boleh kentut apa enggak sih? Aku juga nggak. Boleh. Aku masih mau.
Jadi 30 hari tuh nggak kentut. Iya, aku akan sama sekali. Wah keren banget sih. Kalau kamu kan ada nggak kayak cerita gitu? Aku ada. Apa-apaan Tapi itu tuh? kayak waktu masih kecil banget. Jadi kayak waktu awal-awal aku mulai puasa full gitu tuh, aku suka kalau misalnya detik-detik mau buka puasa itu kan biasa kayak paling susah gitu kan, menunggu laparnya itu. Terus jadi kayak aku kadang tuh suka pura-pura ke mama aku kayak, "Ma, aku pusing banget, aku nggak bisa." Terus kayak suka pura-pura pingsan, pura-pura mati. "Ma, minta makan." Gimana pingsannya gimana? Itu banyak sih anak-anak kayak gitu. Pasti kan pernah kan Haira kayak gitu? Pernah sih. Terus dikasih makan nggak setelah pura-pura pingsan gitu? Dikasih kayak sambil aku kayak Gitu ya? Nanti mamanya Sekar lihat ini, oh Sekar dulu ini. Kelaparan aku. Tapi aku mau tahu nih, kan kalian tuh puasa kan berarti nggak makan ya selama sehari. Itu pasti energinya berkurang dong. Kalian gimana cara biar tetap produktif gitu? Kalau puasa kan bukan berarti kalian tidur sepanjang hari kan? Nah, jadi gimana tuh caranya biar tetap produktif ya? Seimbang lah antara belajar terus kegiatan yang lain. Kalau aku ya, misal ada sekolah ya lakuin aja kalau kegiatan sekolah tuh kayak sehari-hari kalian sekolah. Tapi kurangin kegiatan yang nggak penting kan. Kadang kan ada yang misal kita angkat-angkat apa kayak angkat-angkat meja, kursi waktu sekolah itu kayak kalau bisa jangan dulu deh, nggak usah anak-anak kayak gitu. Terus untuk kalau kalian nggak sekolah, saran aku nih ya, baik tidur. Ya, karena tidur kan lebih nambah pahala guys. Apalagi buat kita anak asrama kan, kalau kita nggak tidur nih ya, kita kan banyak gibah. Itu malah nambah dosa di puasa. Mending kita tidur aja. Baik tidur sih. Saranku aja tidur. Seharian kan nggak apa-apa guys. Tapi ingat sholat. Tapi bukannya makruh ya kalau misalnya tidur seharian gitu. Makruh sih. Tapi ya nggak seharian juga. Jadi kalian tuh dari pulang sekolah sampai zuhur lakuin ibadah kayak ngaji dan sholat zuhur pastinya. Terus abis zuhur itu kalau bisa tidur aja sih guys. Iya. Sampai agak sore. Terus kalian sholat asar, mandi, habis itu siap-siap deh buat buka puasa, cari takjil kayak atau masak kayak, itu seru banget sih. Seru banget. Kamu harus ikut nanti. Iya, saya ikut. Apa namanya, ngabuburit gak sih? Iya. Kalau dulu masih di rumah kita nggak asrama, kita ngabuburit gitu ya sama mama, sama papa, Sama tetangga juga itu seru banget. seru banget. Main-main gitu ya, beli takjil. Kira gimana Haira? Kalau aku sih kan harus tanya ke anak kelasku. Setiap aku puasa aku tuh pasti kayak nontonin ASMR makan mukbang gitu. Itu boleh nggak sih? Boleh sih. Kayak makin lapar ya? Jadi makin kenyang. Aku kan salah satu kelasnya Haira kan. Terus kayak tapi aku tuh pernah denger juga kayak dari salah satu guru kita tuh bilang kalau nggak boleh gitu. Jadi kayak mungkin sih makruh ya, lebih baik tidak dilakukan. Benar gitu ya guys. Aku sering banget tahu kayak ngelihat Haira tiba-tiba ngelihat orang makan di laptop. Besok lagi jangan ya Haira. Jangan Itu kayak gitu kayak, Haira. Itu enak banget sih, sumpah. Tapi nggak apa-apa kok, Hai. Aku juga sering gitu. Orang kamu gak pernah puasa. BTW aku pengen tahu deh, hal favorit kalian waktu puasa tuh apa sih? Kamu dong. Apa sih kalau aku tuh ya pas buka puasa toh. Semua orang juga kayaknya gitu ya. Paling enak tuh buka puasa, terus kayak masak-masak takjilnya. Iya, Itu paling seru sih, part paling seru. Tapi selain itu ada nggak sih kayak biar beda gitu jawabannya? Apakah mungkin pas taraweh malamnya atau pas itu juga nahan seru lapar sih. sepanjang hari gimana? Aku suka waktu tarawih karena bisa ini kumpul sama tetangga kan. Karena aku tarawihnya kalau di rumah tuh di masjidnya tempat aku, bukan di rumah sendiri kan. Jadi tuh kayak aku ngerasain bisa ngobrol sama teman-teman, sama tetangga, terus bisa main-main juga kan habis tarawih. Kadang tuh aku habis tarawih baru cari makan sama teman-teman aku. Jadi sebelum tarawih kita cuma minum air atau apapun gitu. Nah setelah tarawih itu kita baru cari jajanan di luar kayak gitu. Oh malah ngegasnya itu habis taraweh. Iya, sekali kenyang banget itu terus tidur kan enak Iya, itu. enak lah. Terus kalau aku sih ya, aku personally itu paling seru menurut aku kayak hal favorit tentang Ramadan itu minggu-minggu terakhir siap-siap lebaran itu kayak seru banget, vibes-nya tuh enak banget. Kayak kita pilih-pilih baju, bersih-bersihin rumah gitu. Seru sih emang. Terus waktu mudik juga kan kayak ih seru banget pengen mudik. Tapi ada bedanya nggak Ramadan di keluarga kalian tuh?
Ada sih, ada banget kerasa gitu loh. Apa ya Arta itu kayak nggak bisa dijelasin, tapi kayak kerasa ada vibes-nya rasanya iya. gitu. Kayak gitu. Itu sih. Seru sih guys. Sebelum kita tutup nih, satu kata buat Ramadan. Ada gak sih Ca kita? Ada. Apaan kali? Oke, 1, 2, 3. sore-sore makan ikan. Gak apa-apa. Jangan lupa beli markisa. Untuk semua yang merayakan, selamat menunaikan ibadah puasa. Terus buat kekompakan. Jadi segini aja sih ya guys, kayaknya untuk podcast hari ini. Terus Makasih ya Ca. Hai, semangat siap, puasanya. makasih Semoga juga. lancar dan gak bolong-bolong. Siap. Kita udah SMA kan, masa kita bolong-bolong? jangan sapi lagi ya, Ca. Iya, janji ya. Nanti kalau nyari takjil ajakin aku ya guys. Boleh. Kamu harus coba juga ya puasa. Siap. Udah sekarang kita tutup bareng-bareng aja ya. 1, 2, 3. Gedung Jika shutting down.